Hari ini kita akan membongkar salah satu teka-teki ekonomi global yang paling menarik, Iran. Oke, jadi ini dia pertanyaan besarnya. Coba Anda bayangkan, sebuah negara diisolasi dari sistem keuangan dunia selama lebih dari 4 dekade. Logikanya, ekonominya pasti hancur kan? Tapi Iran tidak hanya bertahan, tapi di beberapa sektor malah makin kuat. Kok bisa? Nah, ini yang akan kita bedah. Nah, untuk memecah misteri ini, kita akan lihat beberapa hal, mulai dari sanksinya sendiri, lalu kita intip jalur penyelamat utamanya, dan yang paling penting, kita ungkap strategi cerdas di balik semua ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita perlu paham dulu seberapa masif sebenarnya tekanan yang dihadapi Iran. Sanksi ini tuh nggak main-main. Sasarannya langsung ke jantung ekonomi Iran, perbankan, perdagangan internasional, dan tentu saja ekspor minyaknya. Tujuannya jelas, memutus Iran dari sistem keuangan global, mengeringkan sumber dananya, dengan harapan mereka mau mengubah kebijakannya. Nah, yang menarik, tekanan ini tuh nggak datang sekaligus. Ini adalah cerita panjang yang berevolusi selama puluhan tahun. Yuk kita lihat kilas baliknya. Dari sini kita bisa lihat polanya kan? Awalnya di tahun 79, ini lebih ke masalah politik. Tapi, boom, tahun 2002 semuanya berubah saat program nuklir mereka terungkap. Sejak saat itu, tekanannya makin kencang. Sempat ada sedikit kelonggaran di 2015, tapi puncaknya ya di tahun 2018 saat sanksi terberat diberlakukan kembali. Nah, ini dia pergeseran utamanya. Kalau dulu masalahnya lebih soal ideologi dan politik, setelah tahun 2002, fokusnya jadi satu, program nuklir. Siapapun yang terlibat, kena sanksi. Titik. Tapi, di tengah semua tekanan ini, Iran punya semacam senjata rahasia yang luar biasa besar. Dan letaknya ada persis di bawah kaki mereka. Luar biasa kan? Iran itu duduk di peringkat 3 besar dunia untuk cadangan minyak. Ini bukan main-main. Kita bicara soal lebih dari 200 miliar barel. Ini menempatkan mereka di liga yang sama dengan pemain kelas berat seperti Venezuela dan Arab Saudi. Oke, pertanyaannya jadi begini. Punya harta karun itu satu hal. Tapi kalau semua jalan keluar ditutup sanksi, gimana caranya menjual harta karun itu? Gimana cara mengubah minyak ini jadi uang? Jawabannya, ternyata ada satu pembeli raksasa, Tiongkok. Dengan kebutuhan energi yang nggak ada habisnya, Tiongkok menyerap kira-kira 90% ekspor minyak Iran. Ini bukan sekedar transaksi bisnis, ini adalah jalur penyelamat ekonomi yang vital bagi Teheran. Tapi kan bahaya banget kalau cuma bergantung sama satu pembeli. Nah, disinilah Iran menunjukkan kecerdikannya. Strategi mereka ternyata jauh lebih dalam dari sekedar jual minyak mentah. Ini dia kuncinya. Mereka nggak cuma jual bahan mentah, mereka mengolahnya dulu. Jadi, alih-alih cuma menjual minyak mentah yang gampang banget dilacak, mereka ubah jadi produk-produk petrokimia. Kenapa? Karena produk olahan ini jauh lebih susah buat dikenai sanksi. Bayangin aja, barangnya bisa dicampur, ganti label, dijual lewat banyak perusahaan cangkang, jejaknya jadi kabur. Contohnya nih, polimer. Ini bahan dasar buat bikin apapun yang dari plastik, dari botol minum sampai komponen mobil. Dan dari sini aja nilai ekspornya bisa mencapai 45 triliun rupiah setahun. Gila kan? Lanjut, ada metanol. Ini bahan kimia penting banget buat industri. Dan di pasar, Iran bukan cuma pemain biasa. Mereka menguasai hampir 20% pasar ekspor dunia. Itu artinya 1 dari 5 liter metanol yang diekspor di dunia kemungkinan besar dari Iran, dominan banget. Nah, ini yang paling strategis menurut saya. Pupuk urea. Nilainya besar, iya, 48 triliun rupiah. Tapi ini bukan cuma soal duit. Dengan jadi pemasok utama pupuk, Iran secara nggak langsung punya kartu untuk pasokan pangan global. Itu daya tawar yang sangat kuat. Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak berhenti di minyak dan gas. Ternyata kekuatan ekonomi Iran jauh lebih beragam dari itu. Kalau kita pikir Iran itu cuma soal minyak, kita salah besar. Lihat deh, mereka punya cadangan gas alam nomor 2 terbesar di dunia, produsen baja kelas dunia, dan bahkan mereka mendominasi pasar untuk produk-produk yang mungkin gak kita sangka, seperti pistachio dan produk pertanian super mahal lainnya. Misalnya, saffron. Pernah dengar emas merah? Nah, inilah dia, rempah paling mahal di dunia. Karena panennya susah banget. Dan tebak siapa yang menguasai pasarnya? Iran. Hampir 90% saffron dunia itu datang dari sana.
Oke, jadi jual minyak diam-diam, pivot ke petrokimia, diversifikasi ke pertanian, semua ini ternyata bukan langkah acak yang terpisah-pisah. Semuanya adalah bagian dari sebuah strategi besar, sebuah filosofi nasional. Dan nama strateginya adalah ekonomi perlawanan. Kedengarannya gagah ya, tapi intinya sederhana. Ini adalah cetak biru untuk membangun ekonomi yang tahan banting, yang dirancang khusus untuk bertahan dari tekanan eksternal. Gimana caranya? Ada 3 pilar utama. 1. Swasembada. Artinya, urusan perut dan energi usahakan bisa dipenuhi dari dalam negeri sendiri. 2. Diversifikasi. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Cari pasar baru, produk baru. Dan 3. Sengaja genjot sektor non-minyak. Jadi kalau minyak kena sanksi, sektor lain tetap jalan. Dan hasilnya, lihat ini. Setengah dari ekonomi Iran itu ditopang oleh konsumsi masyarakatnya sendiri. Ini seperti punya fondasi yang super kuat di dalam. Jadi, sekalipun ekspornya diganggu, ekonominya nggak langsung ambruk karena pasar domestiknya tetap bergerak. Jadi, kesimpulannya jelas. Dengan sumber daya alam yang melimpah plus strategi yang cerdik, Iran berhasil membangun benteng ekonomi yang tahan gempuran sanksi selama puluhan tahun. Nah, ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup yang cukup bikin kita semua mikir.